Dalam videoku kali ini, aku akan membahas mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur. Piutang timbul dari berbagai transaksi, di mana yang paling umum ialah penjualan barang atau jasa secara kredit. Kredit dapat diberikan dalam bentuk perkiraan terbuka. Jenis-jenis piutang terbagi atas dua, piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan karena adanya penjualan barang secara kredit dengan penggunaan syarat pembayaran. Kedua, piutang non-dagang. Piutang non-dagang adalah tagihan kepada pihak lain yang timbul bukan karena penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Contoh rekening yang digolongkan ke dalam piutang. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, wesel tagih. Yang ketiga, piutang pegawai. Yang keempat, piutang pengguna. Yang kelima, uang muka dan lainnya. Tujuan pemeriksaan atau audit objektivitas terhadap piutang. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas piutang usaha dan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Yang ketiga, yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dokumen atau catatan yang berkaitan di dalam piutang usaha. Yang pertama, dokumen pelanggan, pesanan pelanggan, faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, credit note, neraca saldo piutang usaha, laporan bulanan, file induk piutang usaha. Materi berikutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi ini terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang dilakukan berikutnya, menetapkan materialistik kinerja dan menilai risiko inherent untuk piutang usaha. Berikutnya, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Berikutnya, tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Merancang pengujian atas rincian saldo. Piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Piutang usaha yang dicatat memang ada, piutang usaha yang telah dicantumkan, piutang usaha sudah akurat, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar, dan bisa batas piutang usaha sudah benar. Terbagi atas bisa batas penjualan, bisa batas retur dan pengurangan penjualan, bisa batas penerimaan kas, serta piutang usaha dinyatakan pada nilai realitas. Klien memiliki hak atas piutang usaha, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Konfirmasi. Konfirmasi terbagi atas 2, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu komunikasi dengan debitur yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Konfirmasi negatif adalah konfirmasi kepada debitur yang hanya meminta respons jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang telah dinyatakan.
Sekian video saya kali ini. Untuk materi berikutnya akan disambung di video selanjutnya.